Maka dibuatlah perahu dari sebuah pohon besar yang tumbuh di sebelah timur. Kelak tunggul atau pangkal pohon itu berubah menjadi gunung yang bernama Bukit Tunggul. Rantingnya ditumpukan di sebelah barat, dan kelak legenda Sang Kuryang awalnya merupakan tradisi lisan. Rujukan tertulis mengenai legenda ini ada pada naskah Bujangga Manik yang ditulis pada daun lontar yang berasal dari akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16 Masehi. Dalam naskah tersebut ditulis bahwa Pangeran Jayapakuan alias Pangeran Bujangga Manik atau Ameng Layaran mengunjungi tempat-tempat suci agama Hindu di Pulau Jawa dan Pulau Bali pada akhir abad ke-15. Setelah melakukan perjalanan panjang, Bujangga Manik tiba di tempat yang sekarang menjadi kota Bandung. Dia menjadi sastrawan yang pertama kali menuliskan nama tempat legendanya. Laporannya adalah sebagai berikut: Lempang aing kabaratkeun, aku berjalan ke arah barat, datang ke Bukit Patenggang, tiba ke Gunung Patenggang, sakakala Sang Kuryang, tempat legenda Sang Kuryang, masa dek nitu Citarum, semasa akan membendung Citarum, burung tembei kasiangan tetapi gagal karena kesiangan. Awalnya diceritakan di Kahyangan ada sepasang dewa dan dewi yang berbuat kesalahan, maka oleh Sang Hyang Tunggal mereka dikutuk turun ke bumi dalam wujud hewan. Sang dewi berubah menjadi babi hutan atau celeng bernama Celeng Wayung Hyang atau Wayung Yang, sedangkan sang dewa berubah menjadi anjing bernama Situmang. Mereka harus turun ke bumi menjalankan hukuman dan bertapa mohon pengampunan agar dapat kembali ke wujudnya menjadi dewa-dewi kembali. Diceritakan bahwa Raja Sungging Perbangkara tengah pergi berburu. Di tengah hutan sang raja membuang air seni yang tertampung dalam daun caring atau keladi hutan. Dalam versi lain disebutkan air kemih yang raja tertampung dalam batok kelapa. Seekor babi hutan betina bernama Celeng Wayung Hyang yang tengah bertapa sedang kehausan. Ia kemudian tanpa sengaja meminum air seni sang raja tadi. Wayung Hyang secara ajaib hamil dan melahirkan seorang bayi yang cantik karena pada dasarnya ia adalah seorang dewi. Bayi cantik ini ditemukan di tengah hutan oleh sang raja yang tidak menyadari bahwa ia adalah putrinya. Bayi perempuan itu dibawa ke keraton oleh ayahnya dan diberi nama Dayang Sumbi alias Rarasati. Dayang Sumbi tumbuh menjadi gadis yang amat cantik jelita. Banyak para raja dan pangeran yang ingin meminangnya, tetapi seorang pun tidak ada yang diterima. Akhirnya para raja saling berperang di antara sesamanya. Dayang Sumbi pun atas permintaannya sendiri mengasingkan diri di sebuah bukit karena terkena penyakit kelamin. Ketika sedang asik menenun kain, torompong atau torak yang tengah digunakan bertenun kain terjatuh ke bawah balai-balai. Karena merasa malas, terlontarlah ucapan Dayang Sumbi tanpa dipikir dulu. Dia berjanji bahwa siapapun yang mengambil torak yang terjatuh, bila laki-laki akan dijadikan suaminya dan jika perempuan akan dijadikan saudarinya. Situmang mengambilkan torak dan diberikan kepada Dayang Sumbi. Akibat perkataannya itu, Dayang Sumbi harus memegang teguh sumpah dan janjinya. Maka ia pun mengawini Situmang. Karena malu, kerajaan mengasingkan Dayang Sumbi ke hutan untuk hidup hanya ditemani Situmang. Pada malam bulan purnama, Situmang dapat kembali ke wujud aslinya sebagai dewa yang tampan
Dayang Sumbi mengira ia bermimpi bercumbu dengan dewa yang tampan, yang sesungguhnya adalah wujud asli Situmang. Maka Dayang Sumbi akhirnya melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang kuat dan tampan. Suatu ketika Dayang Sumbi tengah mengidamkan makan hati menjangan atau rusa, maka ia merintahkan Sangkuriang ditemani Situmang untuk berburu ke hutan. Setelah sekian lama Sangkuriang berburu, tetapi tidak tampak hewan buruan seekor pun, hingga akhirnya Sangkuriang melihat seekor babi hutan yang gemuk melarikan diri. Sangkuriang menyuruh Situmang untuk mengejar babi hutan yang ternyata adalah Caleng Wayung Hiang. Karena Situmang mengenali Caleng Wayung Hiang yang adalah nenek dari Sangkuriang sendiri, maka Situmang tidak mau menuruti perintah itu. Saking kesalnya Sangkuriang kemudian menakut-nakuti Situmang dengan panah. Akan tetapi secara tak sengaja anak panahnya terlepas dan Situmang terbunuh tertusuk oleh anak panah. Sangkuriang menjadi bingung, dan lalu karena tidak memperoleh hewan buruan, maka Sangkuriang pun menyembelih tubuh Situmang dan mengambil hatinya. Oleh Sangkuriang, hati Situmang itu diberikannya kepada Dayang Sumbi yang kemudian dimasak dan dimakannya. Setelah Dayang Sumbi mengetahui bahwa yang dimakannya adalah hati Situmang, suaminya sendiri, maka kemarahannya pun meledak. Dengan serta-merta kepala Sangkuriang dipukul dengan centong atau sendok nasi yang terbuat dari tempurung kelapa sehingga terluka. Kesakitan dan ketakutan, Sangkuriang lari meninggalkan rumah. Dayang Sumbi yang menyesali perbuatannya telah mengusir anaknya, mencari Sangkuriang ke hutan dan memanggil-manggil serta memohonnya untuk segera pulang. Akan tetapi Sangkuriang telah pergi jauh. Dayang Sumbi sangat sedih dan memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar kelak dipertemukan kembali dengan anaknya. Untuk itu Dayang Sumbi menjalankan tapa dan laku, hanya makan tumbuh-tumbuhan dan sayuran mentah atau lalapan. Sangkuriang sendiri pergi mengembara mengelilingi dunia. Sangkuriang pergi berguru kepada banyak pertapa sakti, sehingga Sangkuriang setelah beberapa tahun telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat, sakti, dan gagah perkasa. Setelah sekian lama berjalan ke arah timur, akhirnya sampailah Sangkuriang di arah barat lagi, dan tanpa sadar telah tiba kembali di tempat Dayang Sumbi berada. Namun Sangkuriang tidak mengenali bahwa putri cantik yang ditemukannya adalah Dayang Sumbi, ibunya. Karena Dayang Sumbi melakukan tapa dan laku, hanya memakan tanaman mentah, maka Dayang Sumbi menjadi tetap cantik dan awet muda. Dayang Sumbi pun mulanya tidak menyadari bahwa sang ksatria tampan itu adalah putranya sendiri. Lalu kedua insan itu berkasih mesra. Saat Sangkuriang tengah bersandar mesra dan Dayang Sumbi menyisir rambut Sangkuriang, tanpa sengaja Dayang Sumbi melihat tanda luka di kepala Sangkuriang, bekas pukulan sendok Dayang Sumbi. Dengan demikian ia mengetahui bahwa Sangkuriang adalah putranya. Walau demikian, Sangkuriang tetap memaksa untuk menikahinya. Dayang Sumbi sekuat tenaga berusaha untuk menolak, maka ia pun bersiasat untuk menentukan syarat pinangan yang tak mungkin dipenuhi Sangkuriang. Dayang Sumbi meminta agar Sangkuriang membuatkan perahu dan telaga atau danau dalam waktu semalam dengan membendung aliran sungai Citarum. Sangkuriang pun menyanggupinya. Maka dibuatlah perahu dari sebuah pohon besar yang tumbuh di sebelah timur. Kelak, tunggul atau pangkal pohon itu berubah menjadi gunung yang bernama Bukit Tunggul. Rantingnya ditumpukan di sebelah barat dan kelak menjadi Gunung Burangrang. Dengan bantuan para guriang atau makhluk halus, lewat tengah malam bendungan pun hampir selesai dikerjakan. Tetapi Dayang Sumbi memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar niat Sangkuriang tidak terlaksana.
Dayang Sumbi lalu membentangkan helai kain boeh rarang atau kain putih hasil tenunannya di atas bukit di timur, sehingga kain putih itu tampak bercahaya bagai fajar yang merekah di ufuk timur. Sementara itu, ia pun berulang-ulang memukulkan alu kelesung seolah-olah sedang menumbuk padi. Para Guryang makhluk halus anak buah sang Guryang pun ketakutan karena mengira hari mulai pagi. Mereka lalu lari menghilang bersembunyi di dalam tanah. Dengan demikian, pembuatan bendungan pun tidak terselesaikan karena gagal memenuhi syarat Dayang Sumbi. Sang Guryang menjadi gusar dan mengamuk. Perahu yang telah dikerjakannya dengan berusaha payah lalu ditendangnya ke arah utara dan jatuh menangkup menjadi gunung tangkuban perahu. Di puncak kemarahannya, dinding bendungan yang berada di sebelah barat dijebolnya. Kelak, lubang tembusan air Citarum ini dikenal sebagai Sang Hyang Tikoro. Tikoro berarti tenggorokan atau kerongkongan. Sumbat aliran Citarum dilemparkannya ke arah timur dan menjelma menjadi Gunung Manglayang. Air Talaga Bandung pun menjadi surut kembali. Bekas danau ini kelak menjadi lokasi kota Bandung. Sang Guryang terus mengejar Dayang Sumbi yang berlari menghindari kejaran anaknya yang telah kehilangan akal sehatnya itu. Dayang Sumbi hampir tertangkap oleh Sang Guryang di Gunung Putri, dan ia pun memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar menyelamatkannya. Maka Dayang Sumbi pun berubah menjadi setangkai bunga jaksi. Adapun Sang Guryang setelah sampai di sebuah tempat yang disebut dengan Ujung Berung, akhirnya menghilang ke alam gaib atau disebut Ngahiang.